Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Percaya deh, Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, gak mungkin amat menyengsarakan kita, gak mungkin. Cuman saat proses berlangsung, ya tentu saja ada berantakannya dulu, tapi sabar, nikmati prosesnya. Kan kita juga mau rehab rumah, berantakan dulu, betul gak? Bocor dulu, banyak kebul, jangan protes. Kan pengen rumah kita bagus. Kan gak mungkin rehab rumah tiba-tiba jelek bagus. Gak mungkin, melanggar hukum alam. Nah, kita sering tidak sabar ketika berada di proses. Makanya saya sudah bilang, perubahan itu sulit di awal, berantakan di tengah, tapi pasti indah di akhir. Percaya sama saya. Saya ingin memiliki jiwa yang kuat, yang tidak bergantung kepada orang, yang menjadi diri saya sendiri. Saya ingin terbang sendiri, ingin menjadi diri sendiri. Prosesnya tidak mudah. Burung kalau satu terbang sendiri pasti terbangnya enak. Sekarang burung dua, ikat sayapnya, cenah ngapung, gak bisa. Makanya kalau kita mau terbang, gunakan sayap kita. Jangan ingin barang-barang dengan sayap orang. Gak usah bergantung pada siapapun. Terbang aja. Jadi diri sendiri. Kita sering ewuh pakai ewuh. Inginnya bersama aja. Padahal datang ke sini sendiri, nanti pulang juga sendiri. Ketika menjalani proses, nikmati sendiri. Jangan jadikan proses orang lain sebagai tolak ukur untuk proses kita, karena itu sudah pasti berbeda. Henry Ford yang menciptakan mobil Ford Amerika, dia adalah orang pertama yang menikmati kesuksesan di bidang otomotif. Ford. Dan ketika banyak orang yang mendatangi dia, tolong ajarkan saya, ingin sesukses Anda. Apa yang dia katakan? Jangan melewati tanggaku untuk membuat aku sukses. Karena tanggamu dengan tanggaku berbeda. Lewati aja tanggamu sendiri. Kamu sudah punya kesuksesan sendiri yang berbeda dengan aku. Nah, kita ini sering meniru-niru orang. Ingin menjadi orang, tidak mau menjadi diri kita sendiri. Sehingga kita tidak percaya diri dengan jalan kita. Kita lebih suka mengikuti jalan orang, memfotokopi perjalanan orang. Jangan terlalu banyak ikut seminar sukses. Bohong itu. Walaupun yang bicaranya sudah sukses, kita tidak bisa lewat jalan dia. Jalan dia untuk dia, jalan Anda untuk Anda. Dan setiap kita sudah dikasih jalan sendiri-sendiri oleh Allah untuk sukses. Ketika kita mengikuti jalan orang, kita akan tenggelam. Personal genius zone kita, bakat kita, keunggulan kita akan tenggelam dalam fotokopi orang. Jangan jadi fotokopi. Makanya hidup itu tidak usah menjadi siapa-siapa. Jadi dirimu sendiri saja. Enak. Itulah surga. Surga itu kalau kita sudah bisa mencapai diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri. Hanya karena proses kita lebih lama dari orang lain, bukan berarti kita gagal. Nah, kita sering membandingkan. Kok orang lain kayaknya cepat ya, kok saya kayaknya lama. Padahal jalan Anda dengan jalan orang lain memang berbeda. Jangan dibandingkan. Anda sudah punya jalan sendiri. Akibatnya jalan di sini pindah deui, jalan di dieu pindah deui. Akibatnya pindah-pindah jalan. Orang tekun di jalannya, Anda pindah-pindah jalan. Akibatnya apa? Ya Anda nggak jalan-jalan. Di situ-situ saja, tidak mengalami kemajuan. Saya dulu waktu kecil saya ngitung. Kalau Quran itu 6.236 ayat. Saya ngitung itu.
Kalau sehari 1 ayat, ya sudah. Saya nanti usia sekian, saya sudah hafal semuanya. Dan saya tekun saja di jalan itu. Dan betul, di usia yang saya hitung, saya hafal semuanya. Baru hafal di tingkatan itu. Tapi saya tidak puas dengan hafal. Karena hafal itu bukan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu di atas hafal. Memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mensintesa pengetahuan. Sehingga menjadi produk yang siap pakai untuk diterapkan. Itu baru yang namanya keterampilan hidup. Maaf ya, banyak yang hidup tetapi tidak terampil hidup. Itu yang menyebabkan kita hidupnya begitu-begitu saja. Maaf ya. Paham sampai sini? Saya sedang memproses Anda semua. Jangan protes. Ya. Makanya selesai kajian ini langsung hilangkan kebiasaan protes. Apapun yang terjadi, nikmati, itu adalah proses. Allah sedang mengantarkan kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Menurut Allah, bukan menurut kita. Itulah bedanya pikiran Allah dengan pikiran kita. Hidup adalah proses terus menerus untuk memperbaiki diri. Jadi sebetulnya hidup ini adalah proses yang terus menerus. Ujungnya adalah memperbaiki diri. Nih saya kasih tahu. Kalau ada orang yang mengatakan Allah menghukum kita, salah. Kalau ada orang mengatakan Allah mengazab kita, salah. Kalau ada orang mengatakan Allah mengutuk kita, salah. Memangnya Allah punya sifat begitu? Kan yang punya sifat begitu kalian. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu cuma menegur kita supaya kita tambah baik. Jadi sebetulnya itu proses belajar. Saya heran banyak sekali ya. Orang yang mengatakan kalau begini kamu akan dikutuk oleh Allah, diazab oleh. Lah katanya Allah maha pengasih, maha penyayang. Saya nggak mau punya Allah yang tersinggungan kayak gitu. Sekarang perhalus bahasanya, hormati Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu. Dia tidak pernah menghukum kita, dia tidak pernah mengancam-ngancam kita, dia tidak pernah mengazab kita, dia tidak pernah mengutuk kita. Ketika kita mengambil sebuah pilihan, kita akan menerima konsekuensi dari pilihan itu. Dan itu hanya sekedar Allah mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Silahkan Anda coba apapun pilihan. Anda mencuri, ada akibatnya, masuk penjara. Masuk penjara bukanlah hukuman, bukanlah azab. Allah hanya mengingatkan Anda supaya Anda tambah baik. Oh, ketika saya mengambil haknya orang, ternyata akibatnya begini. Besok-besok tidak. Ternyata kalau kita jujur, yang melahirkan terang itu adalah kegelapan. Yang melahirkan kebaikan itu bisa jadi adalah keburukan. Cuman kita selama ini menolak semuanya yang kita sebut tidak suka. Hanya menerima yang kita sebut suka. Padahal semua adalah proses. Makanya jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Gitu kalau sama orang. Orang melakukan itu biarkan saja. Dia juga akan menerima konsekuensi kok dari perbuatannya. Dan semesta punya mekanisme sendiri untuk mengajarkan dia. Itu adalah proses belajar. Ayo, sudah pengalaman kan? Ketika kita membicarakan orang, pasti ada akibat di sini. Gak enak. Betul nggak? Kalau nggak biasa maksudnya. Kalau biasa sih tambah enak. Tuhan membiarkan semuanya terjadi dengan satu alasan. Semua adalah proses belajar dan kita harus melewati semua tingkatannya. Ya, kesadaran tidak bisa dicapai lewat eskalator. Kesadaran hanya bisa dicapai lewat anak tangga. Dan Anda harus melewati anak tangga satu persatu supaya mengalami semuanya. Tuhan membiarkan semua terjadi dengan satu alasan. Semua adalah proses belajar dan kita harus melewati semua tingkatannya. Jadi apapun yang terjadi itu realitas. Dan setiap yang terjadi pasti di belakangnya ada kehadiran dia. Jangan dinilai baik, jangan dinilai buruk. Jangan protes. Itu adalah proses. Terima semuanya apa adanya, tanpa syarat. Kalau itu yang terjadi,
kita akan cepat keluar dari penderitaan dan kita akan memasuki hari baru dengan penuh sukacita. Percaya sama saya. Yang membuat kita selalu terpuruk dan terpuruk sebetulnya karena apa? Ketika ada proses, kita bukan menerima dan menikmati proses, malah kita banyak protes. Protes itu ujungannya kan keluhan. Keluhan itu jadi doa. Makanya berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Bicarakan yang kamu suka. Hukum tarik menarik, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Begitu hukumnya. Itu sudah hukum alam. Ini bahasa fisika sebetulnya. Cuman kalau saya menggunakan bahasa fisika asli nggak akan ngerti. Nah ini pakai bahasa fisika yang sudah disederhanakan, sangat sederhana. Like attracts like, hukum tarik menarik. Yang mirip akan menarik yang mirip. Ketika kita sedih akan menarik kesedihan lebih banyak. Dan kalau kita ingin menarik kebahagiaan, bahagiakan dulu di dalam. Tidak usah bahagia menunggu teman datang. Bahagia saja, pasti teman datang. Cobaan, tekanan, penderitaan itu adalah proses. Karena kita akan dibangun memiliki mental yang tangguh. Dewasa itu sebagai modal untuk mulai hidup yang lebih berkualitas. Tidak ada Saiful Karim yang hari ini kalau bapak saya konglomerat. Kita selama ini ingin hebat, ingin kuat, ingin mental kita hebat. Tapi saat diproses kita terus protes. Apa jadinya kita? Jadinya seperti ini, mohon maaf. Gak kuat, baperan, tidak bijaksana, gampang menyalahkan, gampang menghukumi. Itu yang terjadi. Hadirin, mengerti sekarang judul ini? Yuk sekarang, rubah. Saya kasih tahu, begitu kita selesai dengan diri kita sendiri, tidak ada lagi protes, hidup menjadi menakjubkan. Percaya sama saya. Nikmati semua prosesnya. Karena Allah itu sudah menyiapkan sesuatu yang hebat buat kita. Apa sih proses itu? Mari kita lihat dari sisi bahasa. Proses itu adalah runtutan perubahan, runtutan peristiwa untuk perkembangan sesuatu. Jadi proses itu seperti itu. Proses itu rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Setiap kali ada input selalu diproses oleh alam. Cuman kita tidak pernah sadar kalau itu adalah proses. Sekarang lihat orang di sekitar kita sebagai guru-guru kita. Lihat pasangan hidup kita sebagai guru kita. Lihat anak-anak kita sebagai guru-guru kita. Lihat semuanya. Pandang mereka semua. Nikmati semuanya. Mustahil kita bersama mereka kalau tidak ada rencana semesta. Walladzi yusawwirkum fil arham kaifa yasha. Allah itu kalau menciptakan sesuatu penuh rencana. Sekarang ikut rencana Allah saja. Jangan ikut rencana pikiran kita yang sempit. Saya kasih tahu hadirin, semua penderitaan manusia karena kita lupa diri. Kita lupa kalau kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan kita. Kita lupa bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk kesenangan Allah, bukan untuk kesenangan kita. Sekarang apa sih artinya protes? Protes itu menyampaikan pernyataan tidak setuju, menentang, menyangkal. Bahkan ketika protes melancarkan kecaman pedas, melancarkan kecaman yang keras. Coba lihat kalau orang sedang protes, keluarkan kata-kata kotor. Jadi memprotes berarti menyatakan tidak setuju, menyangkal, menentang, melancarkan aksi. Kalau kita protes sama Allah, paling Allah bilang silahkan. Makin kenceng protesmu, makin menyusahkan kamu. Ternyata kamu tidak pernah mengerti bahwa kamu datang ke semesta ini direncanakan oleh aku untuk tujuan aku. Apa sih susahnya kamu kalau ikut aku? Karena aku itu begitu sayang dan cinta kepada kamu. Aku tidak mungkin
Menderitakan kamu. Aku ingin membuat kamu jadi tambah hebat, tambah sabar, tambah kuat, tambah bijaksana. Dan kelak pada akhirnya kamu harus pulang kepadaku. Dan saat kamu pulang kepadaku, kamu harus menjadi seperti aku. Jadi kita semua itu sekarang sedang diproses untuk menjadi seperti aku. Karena kalau kita tidak menjadi seperti aku, maka kita tidak akan pernah menyatu dengan aku. Dan Allah menyatakan berulang kali dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali orang-orang yang suci. Dan semua proses di semesta ini hanya cara Allah menyucikan kita, supaya saatnya kita pulang, kita sudah kembali suci seperti sedia kala, dan kita bisa menyatu kembali memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kita bermain-main dalam hidup ini dengan suka tidak suka, baik buruk, betul? Menendang dan mencengkram. Mencengkram yang disebut baik oleh kita, menendang jauh-jauh yang disebut buruk oleh kita. Padahal baik dan buruk itu penilaian pikiranmu sendiri. Dan saat pikiran menilai, kan tergantung seberapa luas sih pengetahuan kita, seberapa bijaksana kita, seberapa sabar kita, betul? Itu yang disebut dengan subjektif. Kita menilai sesuatu tidak objektif, hanya berdasarkan sudut pandang kita yang sempit. Kenapa sih kita tidak mempercayakan pada Allah yang punya sudut pandang yang luas? Dan saya tadi, sampai saya meneteskan air mata, saking senangnya. Karena saya sampai hari ini selalu, ya Allah terima kasih. Engkau telah berikan ibu yang terbaik, ayah yang terbaik. Dan kalau ibu saya bukan itu, ayah saya bukan itu, saya tidak akan menjadi Saiful Karim yang hari ini. Dan itu semua kalau kita ikuti prosesnya hanya cara dia untuk membuat kita menjadi seperti yang dia mau. Udah mulai masuk? Udah mulai terasa? Saya yakin selesai kuliah ini dengan saya, kalian mulai mikir-mikir kalau mau protes. Oke? Baik, kita masuk lebih dalam sekarang. Alam semesta saja itu terjadinya lewat proses. Contoh, di alam semesta ada namanya teori Big Bang, yaitu teori pembentukan alam semesta yang terbaik. Dan sekarang teori ini yang banyak didukung oleh para ahli. Big Bang, ledakan yang sangat besar. Teori ini meyakini bahwa terbentuknya alam semesta berasal dari dentuman yang sangat dahsyat. Teori Big Bang ini dikemukakan oleh Abel Lematir pada tahun 1920-an. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Bayangkan ya, kalau air mendidih itu 100 derajat Celcius. Kalau tekanan 1 atmosfer. Di Bandung 95 derajat Celcius air sudah mendidih. Karena tekanan atmosfer di Bandung kurang dari 1 atmosfer. Di Bandung itu cuma 69 cm raksa, kurang dari 1 atmosfer. Karena 1 atmosfer setara dengan 76 cm raksa. Nah ini ya, suhu ledakan itu sekitar 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan atom tersebut meledak 15 miliar tahun yang lalu. Dan sampai sekarang bumi ini terus berproses menuju keseimbangan baru. Jadi tidak ada bencana sebenarnya di alam semesta ini. Yang ada adalah relaksasi dari satu keseimbangan pada keseimbangan yang baru. Longsor itu bukan bencana, bukan. Karena ada tanah yang labil, dia turun mencari tempat yang stabil. Bahwa ada yang terkubur, ya itu biasa. Karena setiap proses pasti ada yang hilang. Biasa itu. Biasa. Dalam sebuah proses, dalam sebuah perubahan, pasti ada yang dikorbankan. Tetapi menuju keadaan yang lebih bagus. Gunung meletus itu bukan bencana, itu proses. Karena apa? Di bumi ini terlalu banyak tenaga tektonik yang tersimpan. Bahaya bagi keselamatan bumi. Makanya cari lubang, keluar deng, gitu. Sehingga di bumi tidak terakumulasi energi. Itu proses.
Pahami itu. Karena kita selama ini musibah bencana. Gak ada musibah, gak ada bencana. Yang ada adalah proses. Dan semua menuju pada keseimbangan baru yang lebih bagus. Ini kuliah agak serius ya. Nah, ini kuliah untuk S4. Tahu S4? Susah senyum, senang senyum. Nah, itu sekolah paling tinggi. Paham ya? Paham. Nah, kalau ingin tahu asal muasal semesta, gampang. Gampang sekali. Ketika ada gunung meletus, dus dari permukaan dari bumi. Kan lihat tuh, pijarannya seperti apa? Sebetulnya saat gunung meletus itu semesta sedang menunjukkan itulah bumi dulu. Jadi sebetulnya bumi ini permukaannya dulu seperti itu dulu. Cuman sekarang karena dibungkus, karena terjadi pelepasan kalor di permukaan, maka bumi menjadi membeku. Akibatnya kita bisa hidup di sini. Nah, yang di bawah bumi, yang di dalam bumi, itu kan belum melepaskan kalornya. Energinya masih tersimpan. Makanya letusan Gunung Merapi itu hanya menyatakan, oh berarti permukaan bumi dulu seperti itu ya. Makanya kata orang tua kita, bumi ini dulu ya beye. Bumi ini dulu tidak membeku seperti sekarang. Batu-batuan yang di bumi itu dulu berpijar, mencair. Cuman setelah melepaskan kalor, dia menjadi beku. Setelah beku kan bisa digunakan untuk rumah. Wah, keren sekali. Nah, apakah proses ini akan berlangsung? Terus berlangsung. Bahkan bumi yang kita diami sekarang ini tidak diam. Dia berotasi, dia juga berevolusi, bahkan terbang bersama planet yang lain. Jadi kita ini sebenarnya tidak pernah berada di tempat yang sama di ruang kosong ini. Jadi kalau kita ingin hidup gitu-gitu saja tidak ikut proses, sudah melanggar hukum alam. Kemarin kaya, sekarang biasa, ikuti saja, nikmati. Ada proses. Siapa tahu Allah sedang mengajak kita ke dunia spiritual, mengajak kita pada dunia kesadaran, kan gitu. Ternyata dulu ketika kaya merasa hampa, sekarang biasa-biasa, tetapi kita sudah ketemu jati diri, sudah kenal siapa diri kita. Kok saya sekarang jadi bahagia, padahal uang tidak sebanyak dulu. Hebat itu, cara semesta memproses kita itu.